Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam dan bahagia. Bapak Ibu guru yang berbahagia, perkenalkan saya Ardiantias Eritama, calon guru penggerak angkatan 9. Bapak Ibu, di sini saya akan menyampaikan pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Mari kita mengenal Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara merupakan sosok aktivis kemerdekaan Indonesia, sekaligus pelopor pendidikan bagi kaum pribumi pada zaman penjajahan Belanda. Beliau merupakan pendiri perguruan Taman Siswa yang merupakan sebuah lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi untuk mendapatkan hak pendidikan, sama halnya seperti piai ataupun orang-orang Belanda pada saat itu. Pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara salah satunya menuntun anak mencapai kodratnya. Kita ingat kembali semboyan Ki Hajar Dewantara yaitu Engarso sung tulodo ing madya mangunkarsa tutwuri handayani, yang artinya di depan menjadi contoh, di tengah memberikan semangat, dan dari belakang kita memberikan dorongan. Kita sebagai pendidik tidak perlu memberikan hukuman yang bersifat tidak mendidik. Namun yang harus kita lakukan adalah memberikan teladan agar mereka bisa melihat dan mencontohnya untuk bekal mereka kelak. Memberikan pembelajaran yang menyenangkan dan lebih memerdekakan dengan konsep pembelajaran yang dicontohkan oleh Ki Hajar Dewantara. Pemikiran filosofi Ki Hajar yang kedua yaitu pembelajaran yang berpusat pada anak. Pembelajaran yang berpusat pada anak adalah memfokuskan perencanaan dan pengelolaan pembelajaran pada kebutuhan dan minat anak. Pembelajaran yang memerdekakan anak adalah pembelajaran yang berpusat pada anak, yang artinya setiap proses pembelajaran didasari pada kebutuhan dan minat anak dengan melihat dari hasil observasi yang menunjukkan capaian anak, hal yang disenangi oleh anak, serta keterlibatan aktif anak pada kegiatan belajar. Apa yang perlu dilakukan oleh guru saat merancang pembelajaran yang berpusat pada anak? Pertama, mengamati kebutuhan anak. Kedua, mengamati minat anak. Dan ketiga, merancang strategi pengelolaan pembelajaran dan lingkungan sesuai dengan kebutuhan anak. Selanjutnya, pemikiran ketiga yaitu pendidikan budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti merupakan nilai-nilai moral yang harus ditanamkan dalam pendidikan. Menurutnya, pendidikan tidak hanya mempersiapkan siswa untuk menguasai ilmu pengetahuan, tetapi juga untuk mengembangkan budi pekerti dan karakter yang baik. Pendidikan budi pekerti dapat diartikan sebagai penanaman nilai-nilai akhlak, tata krama, bagaimana berperilaku baik kepada orang lain. Tujuan pendidikan budi pekerti yaitu agar peserta didik memiliki kemampuan dan kecakapan berpikir, menjadi anggota masyarakat yang bermanfaat dan memiliki kemampuan yang terpuji. Tantangan dan solusi. Tantangan yang sering kita hadapi, kita jadikan itu menjadi proses sesuai dengan nilai-nilai alam dan tuntutan zaman, serta menjadi contoh teladan yang menginspirasi dan mendorong semangat. Solusinya adalah dengan mengembangkan keterampilan yang relevan dengan perkembangan abad 21, dengan menguasai keterampilan, para pendidik dapat memilih metode pembelajaran yang menarik dan mengasihkan bagi peserta didik. Implementasi pemahaman filosofi Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran menanamkan karakter budi pekerti kepada peserta didik dengan cara memberi contoh perilaku yang sopan dan bertata krama dengan baik. Selanjutnya, pendidik membuat perencanaan pembelajaran yang variatif sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan mengaitkan materi dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran yang saya lakukan bisa di dalam kelas maupun di luar kelas, dengan memberikan kebebasan penuh untuk aktif dalam pembelajaran agar peserta didik dapat berpendapat, mandiri, kreatif sehingga pembelajaran menjadi menyenangkan. Demikian demonstrasi kontekstual modul 1.1 yang saya lakukan sebagai guru. Jangan berhenti untuk belajar,
berkarya, dan berbagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.